cara Tuhan bekerja memiliki ukurannya sendiri. Semua pekerjaan yang dikerjakan Tuhan punya ukuran tertentu dan ruang lingkup tertentu. Ukuran dan ruang lingkup itu tidak dibatasi oleh manusia. Kita perlu mengerti betapa lemahnya diri kita. Kita memang dapat mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan, dan mengakui bahwa kita terlalu lemah untuk melakukan kehendak Tuhan, memenuhi standar kekudusannya, bekerja bagi Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Namun pengakuan kita atas kelemahan kita tidak membuat kita bergerak maju sedikit pun. Ada yang mengatakan bahwa mengakui kelemahan kita adalah langkah pertama untuk bergerak maju. Mengakui kelemahan adalah hal yang penting, tetapi hal itu belum membawa kita kemana-mana. Kita perlu mengenal bahwa diri kita memiliki sebuah kelemahan yang mendasar, yaitu kita tidak mampu menyenangkan Tuhan dan tidak mampu berpegang pada kuasa Tuhan di dalam kita. Tanpa kelemahan ini disadari dan diakui, semua pengakuan kelemahan yang lain tidak membawa keuntungan apapun bagi kita. Banyak dari kita merasa bahwa kita dapat menggerakkan Tuhan dengan doa, permohonan, atau berpuasa. Namun ada masalah dengan pemikiran semacam ini. Yang pertama, diri kita tidak mampu. Dan yang kedua, kita tidak mampu berpegang pada Tuhan agar Tuhan mengerjakan bagi kita. Beberapa dari kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk sebuah masalah, tetapi seperti tidak ada apapun yang akan terjadi. Kita perlu dibawa masuk ke dalam suatu titik di mana kita bukan hanya menyadari ketidakmampuan kita, tetapi kita juga tidak mampu berpegang pada kekuatan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Kita tidak dapat melakukannya, dan kita tidak mampu melihat Tuhan melakukannya. Bila kita tidak nampak tentang hal ini, semua pengakuan atas kelemahan kita yang lain tidak berguna. Kita perlu melihat bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu menurut kehendak dan pikirannya. Hal itu tidak bergantung pada permohonan kita. Efesus 1 ayat 5 menuliskan, "Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." Inilah bagaimana keselamatan bekerja. Tuhan bekerja menurut tujuannya, bukan menurut apa yang kita mau. Tuhan tidak bekerja menurut standar rencana atau ruang lingkup kita, tetapi menurut kerelaan kehendak-Nya. 1 Petrus 1 ayat 3 menuliskan bahwa kita diselamatkan karena rahmat-Nya. Sering kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dan kita mencoba untuk berpegang pada kuasa-Nya atau percaya pada kuasa-Nya. Tetapi bahkan keselamatan kita adalah dari Dia, dan iman kita pun berasal dari Dia. Bila Tuhan berkehendak, maka akan ada keselamatan dan anugerah. Dalam Efesus 3 ayat 16, Paulus berdoa menurut kekayaan kemuliaan Allah. Kita perlu berdoa, tetapi Tuhan mendengarkan doa kita karena Dia senang untuk melakukan hal itu, bukan karena kita yang meminta. Respon Tuhan bukan menurut apa yang kita pikirkan, tetapi jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ditulis dalam Efesus 3 ayat 20. Yesaya 55 ayat 9 menuliskan, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Ketika 5.000 orang diberi makan dalam Yohanes pasal 6, 5.000 orang itu tidak mengharap untuk diberi makan. Mereka hanya pergi untuk mendengar Tuhan berbicara. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka perlu makan,
sehingga Tuhan memberi mereka makan. Inilah anugerah itu, inilah kelimpahan Tuhan. Ketika anak bungsu yang memboroskan harta ayahnya pulang ke rumah ayahnya, dia berpikir untuk menjadi orang upahan bapaknya. Tetapi ternyata semua yang baik diberikan oleh sang ayah kepadanya. Tuhan mengerjakan apa yang memuaskan dirinya. Dia tidak mengerjakan menurut apa yang kita pikirkan, tetapi menurut apa yang dipikirkannya akan digenapkannya. Tuhan mengerjakan apa yang sesuai dengan naturnya. Dalam 3 kitab Injil yang pertama, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat sebagai jawaban atas doa atau permohonan. Tetapi di Injil Yohanes, kita melihat adanya perbedaan yang mencolok. Ada sebuah garis yang berbeda dalam Injil Yohanes. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, bergerak dalam jalur yang berbeda. Dalam Yohanes pasal 2, terdapat mujizat ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur. Ketika Maria berkata kepada Tuhan, "Mereka kehabisan anggur." Tuhan menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Hal ini menunjukkan bahwa mujizat itu bukan karena permintaan Maria. Di Sikar, Tuhan membuat perempuan Samaria itu haus, dan kemudian dia memuaskan dahaga perempuan itu dengan air hidup. Di kolam Bethesda, Tuhan bertanya kepada orang yang sakit selama 38 tahun, "Maukah engkau sembuh?" Terlihat bahwa orang yang sakit itu sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi kemudian Tuhan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Nikodemus juga tidak datang dengan pertanyaan. Dia hanya datang untuk memamerkan pengetahuannya. Tetapi Tuhan langsung memberitahunya bahwa dia harus dilahirkan kembali. Di sini terlihat bahwa Tuhan yang mengambil jalur positif itu. Dalam Yohanes pasal 6, terdapat cerita tentang memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Dalam pasal 9, Tuhan melihat orang yang buta sejak lahirnya. Untuk menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, Tuhan berkata bahwa orang ini buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan tanpa permohonan apapun dari orang buta itu, Tuhan meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, dan mengoleskannya kepada orang buta itu. Tuhan hendak melakukan mujizat bukan hanya sebagai respon atas permintaan manusia, tetapi karena Dia adalah Tuhan. Bila kita mengenal Tuhan, kita akan melihat yang dilakukannya melebihi apa yang kita cari atau kita minta. Kita percaya kepada doa, dan kita juga percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang dikerjakannya adalah untuk menunjukkan kemuliaannya. Ketika Tuhan bersama Maria dan Marta, Dia mau melakukan mujizat terhadap Lazarus yang mati. Sering ketika Tuhan hendak melakukan mujizat, kita tidak mampu untuk mengerti. Saat itu, Maria bahkan tidak mau batu penutup kubur dibuka. Tuhanlah yang memulai semuanya itu. Cara Tuhan lebih tinggi dari cara kita. Pikiran Tuhan juga lebih tinggi dari pikiran kita. Dia adalah Tuhan. Bila Tuhan menarik semua yang telah dilakukannya selain dari yang kita minta, akan hanya sedikit sekali yang tertinggal. Kita perlu percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika kita merasa tidak dapat berdoa dan telah menunggu dengan sia-sia tanpa harapan, mari kita berkata, "Tuhan, bukan doaku yang penting, hanya Engkau yang penting. Aku percaya kepadamu, kepada kuasa-Mu, dan kepada belas kasihan-Mu." Roma pasal 9 ayat 16 menuliskan,
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita perlu melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada doa kita dan pikiran kita. Saat kita dapat berdoa, marilah kita berdoa. Tetapi saat kita tiba di suatu titik di mana kita tidak dapat berdoa, marilah kita memandang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Allah. Kita sangat kecil. Kita perlu belajar untuk memandang Tuhan agar menyelesaikan seturut dirinya. Kita perlu percaya kepadanya. Bukan hanya kita perlu mengaku bahwa kita sangat lemah, tetapi kita perlu mengaku bahwa diri kita tidak mampu berpegang pada kekuatan Tuhan. Tuhan tidak terbatas dengan doa kita yang lemah, yang Dia kerjakan jauh di atas apa yang kita pikirkan. Sama seperti Tuhan datang pada waktu yang tidak kita ketahui. Hari ini, Tuhan datang dan bekerja ketika kita tidak tahu. Dia memenuhi keperluan kita menurut kekayaannya, bukan tergantung apa yang kita minta. Tuhan tidak membiarkan kemuliaannya dibatasi oleh pemahaman kita, konsep kita, atau pemikiran kita terhadapnya. Mari kita katakan, Tuhan, lakukanlah kepadaku apa yang memuliakan dirimu. Lebih baik kita percaya bahwa Dia adalah Allah, daripada kita membuang waktu untuk merengek kepadanya. Doa kita dapat terhenti, dan pencarian kita dapat melemahkan dan melelahkan diri kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah dan selalu akan menyelesaikan pekerjaannya. Konsep kita tentang Allah tidak menjadi ukuran pekerjaannya. Kita perlu menyerahkan diri dan berkata, Tuhan, inilah seorang yang lelah, yang meletakkan dirinya ke dalam tangan-Mu. Kita dapat menjadi tidak sabar, tetapi hal itu tidak membuat masalah lebih cepat berlalu. Kita hanya perlu memandang dan percaya kepadanya. Tuhan berkata bukan manusia yang berkehendak atau berusaha, tetapi Allah lah yang berbelas kasihan. Marilah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Semua perjuangan kita, jerih lelah kita dan tangis kita tidak ada gunanya. Dialah Tuhan yang tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan memberkati.